Halo cat lovers, kembali lagi di Radio Kucing. Nah, pada video kali ini berbeda dari video sebelumnya karena di sini aku mau ngobrol bareng sama cat lovers sejati. Nah, untuk video kali ini aku mau ngobrol sama Teh Menon, seorang penolong kucing, terutama kucing jalanan atau stray cat, dan juga seorang driver. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng sama Teh Menon. Halo Teh Menon. Halo, selamat pagi ya. Iya, pagi juga Teteh. Teteh tadi kesininya nyasar nggak? Alhamdulillah enggak, Oh enggak. karena sering dilewati juga Oh, daerah. sering lewati juga ya. Iya. Oke, aku mau nanya hal basic dulu kali ya. Oke, siap, boleh. Teh Menon apa kabar? Baik, alhamdulillah. Walaupun hujan mengguyur nih Bandung nih tiap hari nih. Iya bener. Ya diusahakan Kita harus selalu fit ya. fit, iya obat-obatan siap lah. Mm-mm. Gitu. Betul. Terus aku mau nanya lagi sibuk apa nih hari-hari ini? Akhir-akhir ini mungkin menjelang akhir tahun ya. Ini sekarang teh kan saya sebagai penyelenggara steril subsidi juga. Jadi untuk jadwal bulan Desember sudah mulai keluar. Nah, itu yang sibuknya ngurusin itu. Oke siap Teh. Nah, Teh aku mau nanya, kan Radio Kucing itu terutama aku nih suka ngepoin Instagram Teteh tuh tadi di Kusmia Teh Menon. Aku stalk gitu. Nah terus di Instagram Teteh tuh banyak banget kayak foto-foto, video-video nyelamatin kucing. Terus kucing yang jamuran diselamatin, kasih makan kucing kayak gitu. Itu kan Teteh tuh kayak penolong kucing banget gitu ya. Nah aku mau nanya kok bisa ya Teteh terjun ke dunia yang penuh pahala ini gitu. Kalau soal untuk itu ya mungkin naluri ya. Kita juga kan istilahnya nih manusia sesama makhluk hidup. Nah, kucing juga punya kesempatan hidup lah di bumi ini. Jadi wajarlah kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran membantu begitu. Tapi untuk membantu secara jor-joran nggak akan mungkin juga gitu, karena saya pun harus mengukur kemampuan. Sementara selama ini ya mungkin kemarin-kemarin saya sebagai driver online. Nah, karena berhubung terlalu banyak panggilan mungkin ya untuk jemput ini, jemput itu, ada yang sakit, ada yang minta dijemputin steril gitu atau apa. Jadi si akun online-nya itu dinonaktifkan sama sama pihak iya, sebelah sananya gitu. begitu. Tapi nggak jadi masalah sih gitu ya. Alhamdulillah mungkin saya bisa lebih fokus juga untuk menolong owner-owner kucing yang perlu bantuan untuk antar jemput begitu. Awalnya itu. Iya. Nah, kalau untuk segi menolong misalnya kucing jalanan kayak gitu ya, kita sambil jalan nih, ada yang perlu kita tolong ya kita tolong. Kalau tidak ya mungkin kita hanya sekedar saya nih hanya sekedar mungkin memberi makan, karena ya itulah mengukur kemampuan. Memberi makan tuh kalau sekarang tuh street feeding gitu Iya, ya. street feeding modelnya kayak begitu. Jadi kalaupun misalnya saya harus menolong kucing yang di depan mata saya nih, saya mungkin bawa dulu ke klinik ke dokter hewan yang ya misalnya yang dekat dengan saya, yang lebih familiar dengan saya, yang komunikasinya enak dengan saya bawa ke sana, perlu pengobatan, perlu apa. Nanti kalau kucingnya sudah dalam keadaan sehat ada apa, saya coba untuk mencarikan dokter. Begitu. Jadi kalau untuk saya mengkeep sendiri ya, gitu untuk mengurus saya jelas saya tidak bisa begitu. Karena bukan apa-apa. Untuk mengurus kucing yang sakit di keadaan sakit kan harus intensif ya. Iya. Setiap maksudnya perlu pengawasan, perlu perawatan, sementara saya kan keluar Iya, di jalan, suka apa keluar tiap rumah hari, gitu, jadi nggak bisa di rumah. Nah itu kesulitannya saya. Paling saya coba titipkan ke teman, ya dengan pengobatan ke dokter, ya dengan penghasilan saya yang sedapatnya. Kadang-kadang alhamdulillah sih banyak klinik yang membantu saya begitu, dengan meringankan pembiayaan nih, mungkin dari pengurangan atau pembiayaan bisa dikecil begitu. Jadi ya sedapatnya. Kalau urgent banget ya saya paling open donasi ya, malu-malu juga gitu. Bukan buat saya sih gitu. Soalnya kita berbagi kepedulian dengan orang lain begitu. Jadi jalannya mungkin saya, orang lain juga bisa mendapatkan pahala juga untuk kebaikan kucing. Benar juga ya. Nah, Soalnya mereka donasi terus iya, sama Teteh begitu. tuh diiniin untuk kucing-kucing gitu Iya, apalagi begitu. jalanan yang emang kayak butuh Nah, rumah.
perawatan. Dari penghasilan itu pun saya misalnya dari penghasilan fee antar jemput ya, saya berusaha untuk menyisihkan. Jadi kadang-kadang menyicil ke klinik pun dari hasil menyisihkan fee antar jemput itu. Begitu. Oke. Teh Menon mulai kegiatan yang kayak gini tuh dari tahun berapa sih? Udah lama atau baru-baru ini? Kalau untuk kegiatan fullnya mungkin 2018 ya, untuk maksudnya untuk antar jemput, untuk ngebantu yang sekiranya perlu dibantu nih. Kalau kucingnya sehat, nah itu mah kan nggak perlu juga. Iya, begitu kan. Itu mulainya dari 2018 mungkin. Udah ya. Ya, sekitar tapi 5 untuk tahun. merescue kucing pertama kali itu sekitar tahun 2016 mungkin ya. Oh, berarti berjuangnya udah lama banget ya itu. 2016 Keren. untuk pertama kali kucing itu dulu waktu lapangan gazebo lagi direnov. Iya. Nah, pas malam tanggal 17 Agustus itu sudah mulai dibongkar seng-seng pinggirnya itu. Pas lewat saya sengaja malam-malam pengen tengah malam sama anak saya pengen jalan-jalan Bandung yuk. Ya. Di selokan itu mendengar suara anak kucing. Nah, dari situ berusaha untuk menangkap, tapi tukang nasi goreng dipanggil buat ini telurnya. Untungnya tukang nasi goreng itu baik ngasih ayam. Ini Bu kasih ayam katanya. Sampai saya buka YouTube untuk suara kucing. Memanggil. Manggil ya, mancing gitu. Alhamdulillahnya dapat. Kucingnya kasih nama saya tuh Lennon. Itu sekitar umur 3-4 bulanan lah. Baik masih banget. kecil ya, kitten. Nah, kalau Teteh berarti beli produk-produk kucingnya di mana tuh? Radio kucing dong. Kadang kita belum nyampe udah ngechat. Ya. Ada ini nggak? Ada ini? Ada Teteh. Oke, nanti kita ke sana. Oke, benar banget. Dan banyak orang-orang yang meminta gimana sih rekomendasinya? Kok ini makanan ini nggak dapat nih? Boleh coba dicek ke ini. Kalian aja jadi member. Oh iya ternyata. Boleh. Julian Home Poster itu yang shelter doggy ya. Iya. Dia juga suka strip feeding. Bukan strip feeding sih. Di daerah Babakan Jeruk itu dia kadang datang ke sana terus banyak kucing. Dia bingung, di mana sih beli makanan kucing yang terdekat di sini? Nih, Di mana itu? ada kucing. Boleh, ada chatnya juga kok. Mantap, murah kan? Iya, benar banget. Teh Menon ini udah sering banget ya kalau beli di radio kucing. Dari tahun berapa tuh Teh? Jadi pelanggan setia radio kucing. Nah, kalau dari awal pertama beli nih secara online dulu Tokped saya beli keranjang waktu kucing buat Lennon. Oh, itu pertama. Baru itu saya belum tahu itu. Waduh, kalau seandainya nih masih ada nih riwayatnya gitu. Itu benar-benar saya nggak tahu ini beli keranjang di mana. Juis kan dulu. Iya, dulu Juis. Aslinya itu mau bawa Lennon ke acara Bandung Peduli Kucing di Taman Pramuka tahun 2018 kali ya. Iya. Di situ Lennon masih kecil. Udah lama banget ya di radio tidak, kucing. kayaknya radio kucing masih di Geger Kalong itu. Kalau Iya. 2000, kalau Belum di sekitar Sari 2000. Madu. Nah, Sekarang kan itu. udah di Sari Madu. Oh. Iya. Apalagi kalau Teh Menon ini udah jadi member ya, member radio iya kucing. dong. Nah, kalau keuntungan jadi member radio kucing itu nanti kalian bisa dapat diskon atau harga member. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau beli keperluan dan perlengkapan kucing bisa langsung ke radio kucing. Nah, di situ kita juga banyak banget ya Teh, ada Nah. makanan kucing, ada obat-obatan, ada vitamin dan banyak banget lah ada sampo, keperluan kucing di situ Kalung banyak. kemarin saya. Kalau ya aksesoris juga ya. Iya. Kalau misalnya join member, teman-teman bisa dapat harga spesial membernya dan itu tuh per produk ya Teh, Iya. bukan per belanja. Jadi semakin banyak teman-teman beli perlengkapan kucing, nanti semakin banyak juga diskon yang didapetin. Nah, teman-teman bisa WhatsApp aja, ordernya WhatsApp ke nomor kita di bawah ini. Terus atau enggak datang aja ke toko offline kita di Sari Madu Barat nomor 131C. Tapi itu mungkin saya belajar dari anak saya. Hmm. Anak saya tuh waktu SD ada yang buang kucing di sekolah. Anak kucing dibawa ke rumah, dia dengan takut-takut dimasukin ke baju. Boleh nggak gitu. Ternyata pas saya lihat, wah, anak kucing. Ya mau tidak mau gitu. Iya, oh iya. Saya beli dot segala macam. Saya belum
yang namanya masih apa ya, untuk pengalaman ngurus kucing tuh bener-bener belum Masih ada, nol gitu masih ya, nol masih banget bingung harus gitu. beli apa Harus- ini gitu. Alhamdulillah sampai besar, sampai sekitar umur 7 bulan ya, maksudnya 7 bulan udah termasuk besar oh gitu. iya Nah, cuman kan ya biasa namanya keluarga kan, kita tidak bisa menyamakan, ada yang suka ada yang enggak gitu. Pas saya kerja di luar rumah, maksudnya harus menginap di tempat lain, maaf kucing itu dibuang sama kakak saya di daerah rumah sakit Santo Yusuf, dan kebetulan juga katanya ada dokter iya yang melihat kucing itu dan langsung diadop. Jadi belum sempat dia mau hidup di jalan, sudah ada yang sudah ada yang mengadop juga. Jadi ya tidak terbebani lah gitu. Nah kalau Lennon lumayan ya, itu hampir 2 tahun mungkin saya urusin, dan di tempat kerja saya melarang untuk saya open adopsikan, dan alhamdulillah saya mencari orang yang benar-benar sayang dan saya kenal. Untungnya itu teman sekolah SMP saya, jadi tidak terlalu. jadi udah percaya Iya. gitu. Soalnya emang kalau ini nyari adopter kucing tuh Harus benar-benar dipilih-pilih iya, juga. apalagi yang kita rescue. Aduh, kita udah berusaha untuk kasarnya nih, kalau yang sakit kita bisa menyembuhkan, Iya. walaupun hanya sekedar flu tetap aja gitu. Kita pun tidak bisa coba-coba untuk membeli obat yang sembarangan, Iya. tetap harus ke dokter juga Iya, begitu. betul banget. Nah, si Lennon itu perjalanannya lumayan juga sih. Dari pernah sakit panle. Saya dulu nggak tahu bahwa panle itu berbahaya. Bahaya Ya, banget. itu nggak tahu. Pokoknya dia tuh di kamar mandi segala macam, bingung nih saya. Untung majikan saya bawa ke dokter katanya. Dan itu pertama kali saya tahu dokter hewan. Dengan segala deg-degannya gitu kan. Lu gimana sih, takutnya ini kucing jalanan, takut biayanya berapa gitu ya. Untungnya alhamdulillahnya majikan saya membantu dan tidak cuman sayangnya sudah balik dari klinik itu dia skabies, bingung juga skabies ini Iya, obatnya apa, iya, karena iya. baru awam bener gitu kan. Saya pakai minyak zaitun, pokoknya sampai sembuh aja. Alhamdulillahnya dari situ steril juga sudah di ini. Jadi ya gimana ya, kalau untuk ini mah ya saya belajar dari anak gitu sebenarnya gitu. Kalau lihat kok dia aja peduli, waktu itu anak saya masih SD. Tapi udah peduli ke Nah itu hewan. kasihan gitu. ini itu anaknya ada 3 sama teman-teman aku, jadi satu ewang ini ada induknya, enggak ada ibu-ibu yang buang ke sekolah, ya ampun. Nah dari situlah, jadi kenapa sih orang harus membuang? Kalau sekarang nih ya, Iya. dengan berjalannya waktu apa ya, kita belajar dari banyak orang, dari banyak komunitas, dari dokter ya, dari klinik segala macam. Kenapa sih harus membuang anaknya tidak dengan induknya? Betul. Iya, Bagaimana iya. perasaan kita gitu? Kita nih sebagai ibu gitu ya, tiba-tiba dipisahkan dari, Iya, dia dipisahin sama ibunya Ah. terus nggak tahu apa-apa anak iya tuh. begitu kan? Kasihan. Terus apalagi misalnya kita nih pernah nyusui anak, ya menyusui anak, membuang anak itu membuat apa ya, puting susu tuh bengkak, kita panas dingin, ya kebayang lah. Naluri ibu. Nah itu seperti itu, kebayang dong gitu. Saya udah berkali-kali pernah itu sampai ada yang buang di dalam dus kehujanan. Sementara saya kan masih online itu, Iya. jalan ke sana di bawah itu nggak akan mungkin di rumah karena bayi perlu susu per 2 jam sekali, nggak mungkin kalau saya pulang Iya. balik ke rumah. Otomatis ya kalau kebenaran kalau lagi dekat mungkin bisa, nanti tiba-tiba orderan jauh, masa nggak mungkin juga. Iya, gitu nanti kan. anak kucingnya nggak Ah, full. begitu. Saya Ya. emang mengurus anak kucing, Nah, perawatannya harus ekstra banget, harus selalu ada. dari 4 ekor itu Ya, cuma 1 yang selamat, karena ya di jalan nggak kan kuat. tidak. Gitu ya. 1 ekor alhamdulillah ada yang adop siapa saya udah lupa karena saking banyaknya orang yang alhamdulillah gitu. Tapi saya tidak perlu lah laporan untuk saya nih kucingnya dalam keadaan baik, enggak, cukup dia punya medsos, diposting aja. Nah, Teh, ada nggak sih satu kucing atau satu kisah waktu Teteh nolong kucing itu yang membekas dalam hati Teteh gitu? Terus nggak mengubah hidup Teteh? Ada Oh, ada. Boleh diceritain gitu apa itu? di tempat nongkrong online saya nih di Jalan Cimandung.
suka ada kucing liar. Teman-teman saya ngasih namanya Sastro. Sastro. Dan tiba-tiba sorenya, malamnya, saya tuh masih nongkrong di situ. Saya masih sempat makasih makan. Ada videonya juga. Kalau ini dia sempat loncat-loncat. Ada temannya juga sempat loncat-loncat. Besoknya pagi-pagi teman saya nge-inbox, Mak, ini kayaknya si Sastro ketabrak deh. Ah, saya bilang tabrak. Nah, dari situ dengan ini kemana nih dan tabrak ini? Oh, ke klinik. Atas anjuran teman, rumah kucing Ciparai, bawa ke sana. Itu ke klinik Gloria. Di sana ada kakinya yang patah. Ada jalan gempor, dia minum, biasa minum di selokan. Dulu tuh masih sebelum Covid nih, selokan tuh bening banget, belakang Gazebo kan, kebayang gitu, maksudnya dengan ya area pemerintahan kan pasti terpelihara ya gitu. Biasa minum di situ karena kakinya yang belakang gempor, ya dia cuma bisa masuk, tidak bisa naik ke selokan. Jadi kejebur lagi. Nah dari situ bener-bener pas pagi-pagi itu dalam keadaan basah kuyup. Awalnya saya bawa ke klinik Martopo. Nah dari Martopo 3 hari. Dilihat dulu 3 hari kalau masih ini, oke. Nah setelah 3 hari itu, wah saya ini kok nggak sembuh gitu. Saya bawalah ke Gloria. Di situ di X-ray bahwa di situ memang ada yang patah. Antara bingung, ini kebayang dong biayanya berapa, sampai negonya sama saya Dokter Ivan. Dulu tuh untuk operasi itu mungkin sekitar 1,5 2 juta awalnya 2 juta. Saya langsung nego sama Dokter Ivannya, Dokter Ivan mohon ini diturunkan jadi 1,5. Nah udah dilakukan itu, dan pembiayaan saya kan bingung. Rumah Kucing Ciparai membantu untuk open donasi juga. Nah karena saya merasa tidak bergabung dengan komunitas manapun, dan dulu itu waktu saya sterilan masih antar jemput di Meong Bandung. Nah otomatis kan saya ke adminnya, ke penyelenggaranya itu minta tolong dong. Oke, jadi barengan 2 komunitas membantu. Biaya yang dibutuhkan saat itu mungkin sekitar 3,5 juta. Kondonasi alhamdulillah tertutupi. Dan setelah Sastro pun keluar, dikip sama Rumah Kucing Ciparai. Nah itu setelah keluar pun donasi masih masuk. Nah saya salurkan untuk pembelian pakan, tetap kan makanan recovery yang untuk penyembuhan itu. Belum lagi di Rumah Kucing Ciparai itu banyak juga kucing, jadi ya saya bantu juga. Jadi saya benar-benar tidak memegang uang hasil gitu. Uang itu nggak ada, udah saya berikan aja semua gitu kan. Bayang dong dari Ciparai untuk kontrol ke Setrasari ke Bandung gitu. Tapi karena niat saya untuk menolong ya, kenapa tidak gitu. Dari situ saya berpikir ini orang-orang banyak yang peduli ya, begitulah gitu. Jadi mungkin awal cerita yang paling ininya itu gitu ya, yang benar-benar kalau mungkin dulu kalau Lennon sendiri nih, kalau Sastro ini dengan melibatkan banyak orang begitu. Ya, Teh Menon, aku mau nanya nih, banyak banget mungkinnya dari kita yang pengen banget bantu kucing-kucing jalanan atau stray cat yang kayak Teh Menon gitu. Kayak ketemu ada stray cat, pengen dibantu kayak gitu. Nah, ada tips atau pesan nggak buat teman-teman di sana yang pengen ngebantu kucing-kucing stray? Ya tetap ya, ujung-ujungnya tetap ke dokter. Oh, emang Kalau harus untuk yang pertama pengobatannya, tuh ke dokter dulu ya, gitu. kita kan nggak bisa jadi dokter-dokteran. Iya Bener sih. kan, nggak bener. ada lulusan dokter dari medsos gitu, ya kan. Jadi tetap karena dosisnya itu yang harus di sekolah dokter tuh mahal, bener nggak? Masa kita yang ini ujuk-ujuk mau ini kan nggak boleh juga gitu kan. Ntar overdosis, yang niatnya kita mau nolongin malah jadi mengantarkan ke pintu kematian kan. Iya. Nah, gitu. Jadi ya intinya begini, bantulah semampu kita. Misalnya kalau itu perlu ke dokter, perlu ada tindakan lanjutan, konsultasikan dengan dokternya, dengan kliniknya, mencari solusi terbaik untuk menolong kucing ini.
dan yang pasti harus siap untuk menampung kucing itu. Jadi nggak langsung ditinggalin jalanan Betul, lagi ya, memang begitu. harus ditampung dulu. Ya, ditampung dulu untuk misal dia benar-benar fit lagi untuk kembali ke jalanan. Oh iya benar. Nah, kita kan jangan sampai kasarnya nih mungkin dibekelin obat ya dari dokter, ya habiskan dulu lah obatnya. Iya. Seenggaknya si kucingnya sembuh dulu gitu Iya, ya, baru betul. nanti. Oke, jadi berarti tipsnya tuh yang pertama, kalau misalnya pengen menolong tuh kayak harus benar-benar dari hati, terus yang kedua tuh semampunya. Semampunya amankan Terus dulu lah. amankan dulu gitu ya. Terus kalau misalnya yang penting tuh dibawa ke dokter. Iya. Dibawa ke dokter terlebih dahulu. Terus dirawat sampai sembuh, baru kalau misalnya udah fit atau sembuh bisa dibebaskan lagi gitu ya. Kita kan tadi udah ngobrol banyak banget nih Teh. Terus aku udah dengar cerita yang penuh inspiratif banget, terus ngebuat hati aku anget, terus aktif banget sama Teh Menon. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mantap banget, soalnya kan itu perjuangan itu kayak dari awal banget, terus pasti Teh Menon hatinya tuh ikhlas banget gitu. Nah ini udah ngobrol panjang nih ya Teh. Teh lapar gak? Kayak ngerasa aduh gitu. Berapa sih? Ya berapa? 11. Iya, tuh Lumayan. udah lapar gitu. Nah, Teteh suka ayam nggak? Ayam suka. Suka ya, dong. siapa sih yang nggak suka ayam? Ya, gitu pasti ya, lah, itu pasti gitu. kita pasti suka ayam banget gitu. Nah, aku punya cemilan nih, cemilan yang cocok banget di situasi lapar kayak gini. Oke. Apa itu? Ini ada mochikin. Teteh udah pernah nyoba gak? Belum sih. Tapi kayaknya aman makan di sini. Iya, aman. Bukan apa-apa. Kalau di rumah rebutan sama kucing. Iya, benar juga. Nah, Karena makan ayam itu, Iya. kalau kita makan ayam itu banyak kalah. Iya, harus Kita ngalah ya. makannya kulitnya aja. Dagingnya Jangan lama telan tulangnya gitu. Nah, dagingnya itu sama kucing aslinya bagi dibakalin. dua. Sampai dicariin plastik ada nggak gitu. Karena itulah. Nggak apa-apa, Ya, di sini. begitulah. Di sini kita aman, di sini kita makan Aman. berdua. Egois ya kali-kali. Gak apa-apa lah. Kapan lagi gitu. Iya, betul. Nah, terus selain aman juga karena tidak ada kucing. Iya. Nah, mochikin ini juga udah halal. Amin. Nah, di sini kita banyak menunya juga untuk Oke. mochikin ini Korean crispy. Nah, kalau misalnya yang suka Korea kayak gitu, cocok banget di sini. Korean crispy chicken. Oke. Oke, selain halal, rasanya juga disesuaikan dengan lidah Indonesia loh Teh. Terus Oke, harganya itu siap. worth it, satu packaging bisa rame-rame kayak gini. Hmm. Jadi satu paket kayak gini tuh bisa kita makan rame-rame. Jadi semakin kecil ya, bisa ngobrol sama teman, bisa apa, jadi semakin bondingnya tuh erat gitu loh. Terus ada 12 varian rasa juga dari packagingnya, unik kayak kekoreaan banget gitu. Oke. Ada suka Korea gitu gak sih? Ya suka Ya, kayak drama dong. Korea kayak gitu. Nah, ini kan Korea banget gitu. Iya, Korea Pasti banget. Kita suka ya ngeliat yang kayak ke Koreaan. Ayo kita Mari. cobain lagi, cobain langsung aja kali ya Teh. Pakai ini dong. Ini apa ya? Itu kayak Ada wijennya ya? saus, iya. Gochujang ya. Gochujang ini jadi kayak ada saus khas Korea gitu. Sorry, aku nggak bisa nyebutin Gochujang. namanya. Yang bisa makan. Oke. Om, ya gimana rasanya? Pas, cocok. Cuman kurang pedas aja buat aku mah. Cinta pedes. Cocok asli. Enak Nikmat. ya? Enak gurih. Nasinya pas. Dagingnya gimana Teh? Empuk Dagingnya juga. empuk ya? Ini sih bener. Apa lagi? Kentangnya. Ada hijau-hijaunya kentang. Kita salik aja, aku salah gede ya. Gurih. Asinnya ada, meresap. Pokoknya biasanya nih hambar ya, kentang. Iya. Ini enggak kok. Aman. Buat saya yang suka makan. Enak banget nih. Yang ini aku paling suka yang ini Teh. Nih aku paling suka yang ini Teh. Jadinya Aku nih, lebih suka yang kering-kering gitu kan. Iya. Suka bumbu kering. Dia lebih kerenyes gitu jadinya. Cobain. dagingnya kerasa banget. Ya kan? Tapi walaupun terasa nggak terlalu enak. Apa ya? Dagingnya berbumbu. Udah aslinya pas, pokoknya bumbu-bumbunya tuh pas semua.
Pas buat yang suka makanan Korea nih. Ntar, anak aku dibawa ke sini. Siapa nih yang suka banget sama makanan Korea juga? Kalau iya, kamu wajib cobain Mochikin, brand Korean chicken yang udah ada sejak tahun 2021 dan rasanya tuh bener-bener Korea banget loh. Tapi tetap aja nih pas di lidah orang Indonesia. Selain tersertifikasi halal, kata orang-orang Mochikin ini the best Korean chicken yang paling worth it loh. Mulai dari bumbunya yang melimpah, packaging yang unik dan estetik, pilihan porsinya yang fleksibel, ada yang 40 gram cuma 10 ribuan, sampai 250 gram cuma 50 ribuan. Porsinya tuh cocok buat ngemil santai sampai sharing makanan rame-rame. Ditambah lagi tersedia dengan berbagai macam varian rasa Korean chicken yang bikin pengen terus nyicipin lagi dan lagi. Pokoknya tuh Mochikin bisa jadi pilihan pas buat kamu yang lagi cari Korean chicken terbaik di Bandung. Mau coba? Langsung aja cek Instagram Mochikin di sini biar kamu gak penasaran dan bisa langsung rasain kenikmatan yang gak cuma bikin perut kenyang tapi juga bikin hati senang. Kita kan tadi udah ngobrol terus udah icip-icip juga, rasanya mantap. Mantap. Mantap banget. Teteh paling suka yang mana? Yang itu, yang ada wijennya. Yang ini ya, apa yang pakai saus basah gitu ya? Udah enak banget. Oke, tadi kan kita udah icip-icip. Terakhir nih teh aku mau nanya. Terakhir ini kayak teteh kan sebagai pecinta kucing sejati nih. Aduh, gak sejati dong, Om. Pesannya berat banget. Tapi aku lihat Ya, pecinta kucing aja. Oke, sebagai pecinta kucing teh, aku pengen nanya ada nggak sih pesan yang ingin teh Menon sampaikan untuk para cat lover di luar sana, terutama terkait dengan kucing jalanan atau kucing lainnya? Nah, kalau kita mau nolong, jangan hanya karena kasihan kita, jangan sampai menjadi kucing yang niat kita tolong itu malah menjadi susah juga kita juga susah, kucing nanti juga tambah susah gitu kan. Jadi mungkin kalau saya ya tolonglah yang perlu ditolong, kalau tidak misalnya dalam kucing yang sehat itu sehat, terus lokasinya juga tidak membahayakan buat kucingnya juga, misalnya di perumahan nih kan nggak terlalu berbahaya juga, ya itulah kita makan saja. Intinya untuk yang mau menolong, ukur kemampuan, amankan kucingnya, lihat kondisinya, apa perlu pengobatan serius atau pengobatannya maksudnya pengobatan khususnya ke klinik yang lebih besar atau ke klinik yang maksudnya ini juga mungkin bisa. Jadi jangan coba-coba mengobati sendiri lah gitu aja. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol banyak ya, mulai kisah inspiratif dari Teh, terus yang penting banget, udah gitu kita dapat tips, dapat pesan dari Teh Menon, semuanya juga tentunya bermanfaat untuk kita. Insya Allah, mudah-mudahan itu selama ini niat baik, insya Allah ada jalan. Gitu. Sama itu hal baik pasti berbalik baik juga. Insya Allah, ya. Begitu. Oke, Teh Menon terakhir, makasih banyak ya udah mau ngobrol bareng sama ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Sono ya. Ya, di sana di bawah nanti kita ngobrol. Oke. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa lagi kita ngobrol bareng sama teman lain. Oke, terima kasih. Dadah.